Pemindahan mengejutkan, Amar Zoni tak lagi di Nusa Kambangan. Pemindahan Amar Zoni dari Lapas Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Jakarta Timur menjadi berita besar yang langsung memicu reaksi publik. Banyak yang mengira kepindahan ini akan memberikan ruang yang lebih longgar bagi pihak keluarga dan pengacaranya untuk mendampingi proses hukum. Namun ternyata, pemindahan ini bukan berarti kebebasan lebih luas. Justru sebaliknya, Amar kini ditempatkan di blok khusus tahanan resiko tinggi, sebuah status yang tidak sembarangan diberikan. Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, status high risk menandakan tingkat pengawasan maksimal terhadap narapidana karena alasan tertentu, termasuk dugaan keterlibatan dalam kasus besar atau potensi mengganggu stabilitas lapas. Muncul pertanyaan di publik, apakah ini artinya Amar dianggap punya peran lebih besar dari yang selama ini diketahui? Status high risk apa artinya bagi seorang tahanan? Bukan hanya sekedar istilah administratif, status tahanan risiko tinggi membawa sejumlah konsekuensi serius. Menurut pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, label high risk diberikan kepada tahanan yang dianggap berpotensi tinggi mengganggu keamanan, memiliki pengaruh besar di dalam atau luar penjara, atau terlibat dalam jaringan kasus dengan skala nasional. Dalam kasus Amar Zoni, status ini menunjukkan bahwa pihak berwenang menaruh perhatian khusus terhadap dirinya. Bukan tanpa alasan, ia diduga terlibat dalam kasus peredaran barang haram yang mencakup banyak pihak. Maka penempatan di blok khusus bukan bentuk penghukuman berlebihan, melainkan mekanisme pengamanan maksimal. Semua aktivitas, komunikasi, dan interaksi pun dikontrol dengan ketat sesuai protokol keamanan tinggi. Aturan ketat besuk, hanya keluarga inti yang diizinkan. Meskipun lokasi penahanan Amar kini lebih dekat ke rumah keluarganya, bukan berarti akses untuk membesuk jadi mudah. Dalam pernyataan resmi di Jenpas, dijelaskan bahwa aturan kunjungan tetap dibatasi ketat. Hanya keluarga inti yang diizinkan menjenguk, termasuk istri, anak kandung, orang tua kandung, kakak, adik, dan pengacara yang sah. Di luar itu, akses ditutup rapat demi menjaga ketertiban. Bahkan jika ada kerabat dekat atau sahabat yang ingin datang memberikan dukungan, aturan ini tetap tak bisa dinegosiasi. Hal ini menjadi pukulan tersendiri bagi keluarga besar Amar yang ingin memastikan kondisinya. Namun dari sisi keamanan, kebijakan ini dirancang untuk mencegah potensi komunikasi ilegal atau upaya intervensi dari luar terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Kunjungan seminggu sekali, beda dengan tahanan umum. Tidak hanya soal siapa yang boleh menjenguk, tetapi juga seberapa sering kunjungan itu bisa dilakukan. Pihak Ditjenpas menegaskan bahwa tahanan risiko tinggi hanya bisa dijenguk maksimal 1 kali dalam seminggu. Ini jauh berbeda dari narapidana umum yang biasanya memiliki jadwal kunjungan lebih fleksibel, terutama saat proses hukum masih berjalan. Aturan ini mengacu pada peraturan menteri yang mengatur penanganan khusus bagi tahanan kategori high risk. Di dalam Lapas Narkotika Jakarta Timur, regulasi ini dijalankan secara ketat tanpa pengecualian. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas internal lapas serta memastikan bahwa semua komunikasi dilakukan dengan cara yang diawasi dan legal. Bagi keluarga Amar, ini tentu menjadi tantangan emosional tersendiri. Tujuan pemindahan demi percepat proses persidangan. Mengapa Amar Zoni harus dipindahkan dari Nusa Kambangan yang terkenal sebagai penjara dengan pengamanan super ketat ke Lapas Narkotika di Jakarta? Menurut pernyataan dari Ditjenpas, langkah ini diambil bukan karena kelonggaran, melainkan strategi untuk memfasilitasi proses hukum. Pihak lapas ingin mendukung percepatan jalannya sidang dengan menghadirkan terdakwa lebih dekat ke pengadilan. Dengan lokasi yang kini berada di Jakarta, proses administrasi dan logistik persidangan bisa dipercepat dan dimudahkan. Pemerintah menyebut bahwa ini adalah bagian dari komitmen mereka untuk memberikan proses hukum yang adil, cepat, dan efisien bagi semua pihak. Termasuk agar publik bisa segera mendapat kejelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus yang menyeret nama besar seperti Amar. Tak ada kepastian lama penahanan di Jakarta. Satu hal yang belum pasti hingga kini adalah berapa lama Amar Zoni akan berada di Lapas Narkotika Jakarta. Jawaban dari pihak Ditjenpas jelas, semuanya tergantung kebutuhan sidang. Selama masih dibutuhkan untuk menghadiri persidangan secara langsung, Amar akan tetap di Jakarta. Namun jika semua proses pengadilan telah selesai, ia akan kembali dikirim ke Nusa Kambangan untuk melanjutkan masa hukumannya. Artinya, keberadaan Amar di Jakarta bersifat sementara dan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung keputusan majelis hakim. Hal ini membuka kemungkinan bahwa selama beberapa bulan ke depan, publik akan terus melihat Amar hadir di ruang sidang, sambil menanti seperti apa akhir dari kasus besar yang membelitnya. Blok khusus, seperti apa kondisinya di dalam? Blok tahanan resiko tinggi bukan hanya sekedar penempatan ruang berbeda. Di dalamnya, pengawasan jauh lebih ketat, mulai dari kamera 24 jam, jadwal kegiatan yang dibatasi, hingga pembatasan interaksi dengan tahanan lain.
Amar kini berada di area yang penghuninya dipilih secara selektif oleh pihak lapas. Dalam banyak kasus, penghuni blok ini adalah mereka yang diduga terlibat dalam jaringan terorganisir atau memiliki resiko pelarian, tekanan eksternal, hingga pengaruh berbahaya ke dalam lapas. Amar diposisikan dalam lingkungan yang sangat terkendali, di mana setiap gerak-geriknya diawasi dan dicatat. Ini bukan bentuk diskriminasi, tapi sistem kontrol bagi siapapun yang dinilai punya potensi resiko besar dalam sistem pemasyarakatan. Perlakuan sama, tidak ada hak istimewa untuk figur publik. Meski Amar Zoni adalah figur publik yang dikenal luas di masyarakat, Ditjenpas dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan diperlakukan berbeda dari tahanan lain dengan status serupa. Dalam beberapa kasus sebelumnya, isu perlakuan khusus untuk pesohor sempat memicu kontroversi. Namun kali ini, Ditjenpas memastikan semua prosedur berjalan sesuai dengan aturan tanpa pengecualian. Proses kunjungan, akses komunikasi hingga hak-hak dasar tetap sama, hanya dibatasi sesuai protokol tahanan risiko tinggi. Pernyataan ini menjadi upaya untuk menjaga transparansi di tengah sorotan publik, sebab perhatian masyarakat terhadap kasus Amar bukan hanya karena sosoknya, tetapi juga karena dugaan skala besar jaringan yang tengah diselidiki. Reaksi emosional dari pihak keluarga dan publik. Tak bisa dipungkiri, pemindahan ini memicu reaksi emosional dari keluarga Amar, terutama karena keterbatasan akses untuk berkomunikasi langsung. Ada perasaan lega karena ia lebih dekat secara geografis, tapi juga kecewa karena ternyata statusnya tetap membuat akses bertemu begitu terbatas. Pengacara Amar masih bisa melakukan pendampingan, namun tetap dalam koridor pengawasan pihak lapas. Di sisi lain, banyak penggemar Amar di media sosial yang menyampaikan doa dan harapan agar ia bisa melalui masa sulit ini. Meski terbelah antara simpati dan kritik, publik tetap mengikuti perkembangan kasus ini dengan intens, menanti kemana arah kasus akan bergerak dalam minggu-minggu ke depan. Akankah terbuka fakta baru dari blok high risk? Penempatan Amar Zoni di blok high risk juga menimbulkan spekulasi baru. Apakah pihak berwenang menduga ada informasi penting yang bisa diungkap dari dirinya? Beberapa analis hukum dan netizen berspekulasi bahwa status ini bisa menjadi langkah antisipasi terhadap potensi pembocoran nama-nama besar dalam kasus tersebut. Mengingat Amar sempat disebut-sebut akan hadir langsung di pengadilan untuk memberi kesaksian penting. Tak sedikit yang bertanya-tanya apakah ia akan membuka lembaran baru dalam kasus ini. Apakah ini akan menjadi jalan menuju status justice collaborator atau hanya bagian dari pengamanan ekstra? Satu hal yang pasti, selama Amar berada di blok high risk, sorotan tak akan pernah padam.